Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil survei kelompok kami dan hasil pengolahan data statistik kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Ulfianti dengan NIM 231400015 dan Marcelinus Dapa AT dengan NIM 231400013 dan yang terakhir yaitu Ananda Pungki Satriani dengan NIM 2314004. Di sini kami akan menjelaskan 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu data primer. Yang pertama, lakukan olah data statistik deskriptif seperti frekuensi, mean, mode, dan lain. Yang kedua, lakukan uji statistik inferensial, ketiga yaitu data sekunder. Selamat siang untuk kita semua. Saya atas nama Marcelinus Dapa AT, NIM 23140013, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan cara olah data statistik deskriptif mengenai frekuensi, mean, model, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan X1. Yang pertama itu mean-nya 3,70 ton. Mayoritas responden terbiasa mencatat arus kas pribadi. Dan yang kedua itu mean-nya itu 3,70%. Sebagian besar menabung secara rutin. Dan yang ketiga itu mean-nya 4,07%. Menunjukkan kedisiplinan keuangan cukup baik. Dan yang keempat itu 4,0%. Responden cukup bijak dalam pengambilan keputusan finansial. Dan yang kelima itu mean-nya itu 4,23%. Banyak yang aktif mengikuti berita ekonomi atau keuangan. Dan yang keenam itu mean-nya itu 3,87%. Manajemen keuangan personal itu cukup baik. Dan yang ketujuh itu 3,80%. Tingkat literasi keuangannya dasar cukup baik. Dan yang ke-8 mean-nya itu 3,87%. Menunjukkan minat terhadap perkembangan finansial. Dan yang ke-9 itu 3,87% juga. Pemahaman investasi cukup. Untuk statistik lain yang perlu dicatat ini, mediannya untuk hampir semua pertanyaan adalah 4,00%. Artinya nilai tengah berada di tingkat setuju. Dan modenya itu juga mayoritas adalah 4. Memperkuat dominasi, jawabannya setuju. Dan terakhir itu standar deviasinya itu antara 0,640 hingga 0,80, menandakan adanya keragaman jawaban yang sedang rendah. Untuk analisis X2-nya itu analisis statistik deskriptif. Mean-nya itu rata-rata berkisar antara 3,73% dan 4,10%. Artinya mayoritas respondennya cenderung setuju terhadap semua pertanyaan. Medianya itu 4 untuk semua pertanyaan, mendukung bahwa nilai tengah persepsi adalah setuju.
Dan modenya itu 4 juga menunjukkan bahwa nilai paling sering cukup adalah setuju, dan standar deviasinya itu antara 0,669% dan 0,828%, menggambarkan bahwa keragaman jawaban cukup rendah atau persepsi responden relatif konsisten. Yang untuk X3 interpretasinya itu yang pertama itu perilaku belanja online. Skor tertinggi ada pada pertanyaan nomor 1. Mean-nya itu 3,70%, menunjukkan bahwa berbelanja secara online merupakan kebiasaan umum di kalangan responden. Dan yang kedua itu perilaku konsumtif lainnya, merek, gaya hidup, promosi. Sini secara umum perilaku konsumtif seperti membeli barang bermerek, mengikuti tren atau tergiur promosi menunjukkan nilai MEN di bawah 3%, yang menandakan responden cenderung tidak impulsif atau konsumtif. Dan yang ketiga, pengeluaran untuk hiburan. Sini yang baik pertanyaannya nomor 3 maupun 5 memiliki MEN yang rendah 2,50% dan 2,37%, yang mengindikasikan bahwa responden tidak terlalu sering menghabiskan uang atau waktu untuk hiburan. Dan yang kelima, variasi jawaban standar deviation. Nilai standar deviasi tertinggi ada pada pertanyaan nomor 3, 1,042%, dan nomor 1,022%, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku yang cukup besar antara individu pada aspek nongkrong dan belanja online. Dan yang kelima, mode dan median. Mode dan median pada umumnya adalah 2 atau 3, yang mendukung bahwa kebanyakan responden berada pada tingkat netral sampai tidak setuju terhadap pertanyaan konsumtif. Untuk ujiannya itu analisis statistik. MEN-nya itu rata-rata semua pertanyaan memiliki 3,80%, kecuali pertanyaan kedua. MEN-nya itu 2,97%. Artinya responden cenderung memiliki kebiasaan positif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Untuk median dan modenya itu yang keempat, menunjukkan bahwa nilai yang paling umum adalah setuju. Mayoritas responden setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Dan untuk yang ketiga, standar deviation 0,681% dan 0,880%, menunjukkan bahwa tingkat keragaman jawaban sedang. Artinya sebagian besar jawaban cukup konsisten, namun tetap ada beberapa perbedaan pendapat, terutama pada pertanyaan kedua. Dan dari penjelasan saya di sini, yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu mengenai uji statistik inferensial. Untuk yang pertama yaitu deskriptif statistik.
dari tabel di atas, yaitu dari keempat variabel, pendidikan memiliki rata-rata tertinggi yaitu 3,93, sementara gaya hidup memiliki rata-rata terendah yaitu 2,69. Untuk pengambilan keputusan memiliki rata-rata 3,64 yang cukup tinggi dan bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti literasi dan pendidikan. Untuk simpangan baku menunjukkan bahwa jawaban relatif homogen, terutama pada variabel literasi terendah yaitu 0,530 dari semua variabel yaitu 30 responden. Berikutnya ada correlation, yaitu pengambilan keputusan dan literasi R 0,549, P 0,001, yaitu interpretasi. Terdapat hubungan positif sedang dan signifikan antara literasi dan pengambilan keputusan. Artinya semakin tinggi literasi, maka kecenderungan untuk mengambil keputusan juga meningkat. Yang kedua, pengambilan keputusan dan pendidikan. R sama dengan 0,749, P sama dengan 0,000. Interpretasi, terdapat hubungan positif kuat dan signifikan antara pendidikan dan pengambilan keputusan. Artinya, pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan dan gaya hidup. R sama dengan 0,123, P sama dengan 0,259. Interpretasi, hubungan positif sangat lemah dan tidak signifikan antara gaya hidup dan pengambilan keputusan. Artinya, gaya hidup tidak secara nyata berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam data ini. Yang keempat, literasi dan pendidikan. R sama dengan 0,621, P 0,000. Interpretasi, terdapat hubungan positif kuat dan signifikan antara literasi dan pendidikan. Artinya, semakin tinggi pendidikan, maka tingkat literasi juga cenderung meningkat. Yang kelima, literasi dan gaya hidup. R 0,058, P 0,381. Interpretasi, hubungan positif sangat lemah dan tidak signifikan antara literasi dan gaya hidup. Yang keenam, pendidikan dan gaya hidup. R sama dengan min 0,034, P sama dengan 0,430. Interpretasi, hubungan negatif sangat lemah dan tidak signifikan antara pendidikan dan gaya hidup. Selanjutnya ada model summary, yaitu R nilai 0,768. Interpretasi, korelasi berganda antara variabel independen gaya hidup, pendidikan, literasi terhadap variabel dependen pengambilan keputusan. Ini menunjukkan hubungan kuat. Untuk R square yaitu 0,590. Interpretasi, nilai koefisien determinasi 59%. Variasi dalam pengambilan keputusan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel, yaitu gaya hidup, pendidikan, dan literasi. Sisanya 41% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Ada adjust R square, yaitu 0,549. Interpretasi, penyesuaian R kuadrat untuk jumlah prediktor dan sampel masih menunjukkan model cukup baik. Untuk STD, error of the estimate 0,401. Interpretasi, ukuran standar deviasi residual. Nilai ini menggambarkan seberapa jauh prediksi dari nilai aktual. Semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya. Selanjutnya ada ANOVA, Analysis of Variance, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Yang pertama ada Sum of Square Regression, nilai 6,023. Interpretasi, variasi dalam pengambilan keputusan yang dapat dijelaskan oleh model literasi, pendidikan, dan gaya hidup. Selanjutnya Sum of Square Residual, nilai
4.188 interpretasi variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Selanjutnya degree of freedom 3 regresi, 26 residual, total 29. Karena ada 3 prediktor DF regression dan 3 total responden 30, total DF 29. Selanjutnya mean square regression 2.008 dihitung dari regression dibagi DF, yaitu 6.023 dibagi 3. Untuk mean square residual 0.16, yaitu mean square residual nilai 0.161 dihitung dari SS residual dibagi DF ya, sama dengan 4.188 dibagi 26. Untuk F ratio nilai 12.465. Interpretasi ukuran dari seberapa baik model regresi menjelaskan data dibandingkan dengan model tanpa prediktor. Untuk signifikan 0.000 sangat signifikan, P kurang dari 0.05, artinya model regresi secara keseluruhan signifikan dalam memprediksi pengambilan keputusan. Sekian penjelasan uji statistik inferensial dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang Google Collapse. Jadi di sini aku mau jelasin hasil visualisasi indeks literasi keuangan 2023 berdasarkan data OJK yang dikirim. Untuk yang pertama kita masuk ke klasifikasi desa. Saat kita lihat grafik berdasarkan klasifikasi desa, terlihat kalau literasi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Untuk literasi komposit dan konvensional di perkotaan sekitar 69%, sedangkan di pedesaan 59%, sementara untuk literasi syariah masih cukup rendah, 45% di perkotaan dan 30% di pedesaan. Untuk yang kedua, kita pindah ke gender. Terlihat perempuan lebih tinggi tingkat literasinya daripada laki-laki, dengan komposit perempuan 66%, laki-laki 64%, sedangkan syariah perempuan 40%, laki-laki 37%. Masuk yang ke visualisasi data ketiga ke kelompok umur, kita bisa lihat usia produktif 18 sampai 35 tahun memiliki tingkat literasi tertinggi. Kompositnya di atas 70%, sedangkan syariahnya di sekitar 43 sampai 50%. Untuk yang keempat, pendidikan tertinggi, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi juga literasinya. Contohnya untuk lulusan SMA dan perguruan tinggi, literasi kompositnya sudah 86%. Sedangkan yang belum sekolah atau tidak tamat SD masih terbilang rendah. Dan yang kelima ada pekerjaan. Untuk pekerjaan yang paling tinggi tingkat literasinya adalah pegawai atau profesional dan pengusaha, di atas 78 sampai 83% untuk komposit dan konvensional. Sementara syariahnya masih sekitar 51 sampai 61%. Sedangkan untuk petani dan pelajar tingkat literasinya lebih rendah dari profesi yang lain. Jadi dari data di atas kita bisa lihat pola bahwa tingkat pendidikan, pekerjaan, dan usia produktif sangat memengaruhi literasi keuangan, baik konvensional maupun syariah. Sekian pembahasan dari kelompok kita, materi dari kelompok